Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4461. Lagi pula, apa yang dijual Teluk Huilong di sini adalah villa kelas atas dan tempat tinggal kelas 1. Kamu, kepala ke-9 dari keluarga Jin di Mordu, yang akan segera bangkrut. Apakah kamu memenuhi syarat untuk datang ke sini untuk melihat rumah itu? Tidakkah kamu punya poin? Anda perlu memverifikasi modal Anda ketika Anda masuk. Kalau tidak, seseorang akan memperkenalkanmu. Andrea Zamora tampak tidak senang. Dia sengaja membawa Mandy Zimmer ke sini dengan tujuan berpura-pura memamerkan kekayaannya di depan Mandy Zimmer. Tak disangka, penampilan Mandy Zimmer membuat Wilson Wei, generasi kedua kaya raya yang baru ditemuinya, terus memperhatikannya. Hal ini membuat Andrea Zamora sangat tidak senang. Dia takut kura-kura emas yang dia tangkap akan terbang. Tetapi dia tidak berani marah pada Wilson Wei. Jadi dia hanya bisa menaruh semua kemarahannya pada Mandy Zimmer. Ketika Mandy Zimmer mendengar kata-kata Andrea Zamora, dia gemetar karena marah. Lingkaran kaya macam apa yang perlu saya lihat? Jika bukan karena banyak panggilan telepon yang kalian buat, aku tidak akan terlalu malas untuk datang. Kamu apa? Maukah kamu datang? Kamu tidak bisa datang. Kamu. Andrea Zamora mencibir. Rumah di sini setidaknya 100.000 yuan per meter persegi. Jangan berpikir bagus bahwa kamu tinggal di villa yang lusuh. Kamu tidak mampu membeli flat di sini setelah kamu menjual villamu. Andrea Zamora berkata dengan penghinaan di wajahnya. Aku hanya akan bertanya. Bisakah kamu membelinya? Mendengar ini, Wilson Wei langsung melihat ke atas dan ke bawah Mandy Zimmer dengan mata melotot. Ia merenung. Alangkah kerennya jika wanita cantik ini tidak tahan dengan rangsangan dan langsung memeluknya. Oke, Andrea. Jangan terlalu jauh. Bibi Zamora memiliki ekspresi persuasif di wajahnya. Tetapi apa yang dia katakan bahkan lebih menjengkelkan. Kamu jelas tahu apa Mandy dalam keadaan putus asa sekarang. Mengapa kamu sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk membuatnya kesal? Kamu tidak baik. Harga rumah di sini mulai dari 100.000 yuan per meter persegi. Jika Anda ingin membelinya, Anda perlu memeriksa modalnya. Tentu saja. Identitas. Tidak terjangkau untuk orang biasa. Keluarga. Seperti kita hampir tidak bisa datang ke sini untuk membeli bungalow kecil. Keluarga Mandy, apalagi bungalow kecil, tidak mampu membeli garasi. Mandy Zimmer marah lagi. Dan sekarang menunjuk Bibi Zamora dan berkata, Anda, Harvey York tersenyum ringan. Menepuk tangan wanita itu. Dan memberi isyarat agar dia tenang. Setelah itu, dia melirik Bibi Zamora dan Andrea Zamora dengan acuh tak acuh. Dan berkata dengan ringan, dari 100.000 yuan per flat, memang sangat mahal dan menakutkan. Namun, selama kita mau, kita bisa membelinya dalam hitungan menit. Memotong. Mendengar kata-kata Harvey York, Andrea Zamora mencibir. Kamu mampu membelinya. Kamu bawang yang mana? Siapa yang mampu membeli rumah di sini? Sekarang pabrik ke-9 di bawah nama Mandy Zimmer dalam bahaya. Dan aku tidak tahu berapa banyak dia berutang. Bagaimana dia bisa punya uang cadangan untuk membelinya? Rumah di sini. Bukankah kamu, Harvey York, takut lidahmu akan berkedip ketika kamu berbicara dengan keras? Karena itu, Andrea Zamora menatap Mandy Zimmer dengan sengaja. Melihat ekspresi malu Mandy Zimmer, tiba-tiba Andrea Zamora terlihat senang. Sangat memalukan ketika Harvey York menamparkan wajahnya sebelumnya. Dan sekarang Andrea Zamora merasa sangat patah hati.
Baginya, sangat tepat untuk membawa Mandy Zimmer ke sini hari ini. Tidak hanya dia bisa memukul wajah Mandy Zimmer, tetapi yang terpenting, Harvey York, bajingan itu, juga terkena di wajahnya. Dingin, ini benar-benar keren. Dengan 1 juta di tangan, kepercayaan diri Andrea Zamora sangat meningkat. Untuk pertama kalinya, dia tahu apa artinya menamparkan wajah seseorang. Bab 4462. Oke, Andrea. Jangan selalu menaburkan garam pada luka orang lain. Perilaku seperti ini tidak baik. Pada saat ini, Bibi Zamora, yang berpakaian seperti burung merak dengan layar, berdiri dan berputar. Harvey York, itu hanya demi wajah dan pembicaraan singkat. Jadi itu hanya membual dan berpura-pura membandingkan. Kita mengendalikan langit, dan kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kan? Lagi pula, kita sekarang berada di kelas atas. Men, apa gunanya berdebat dengan menantu yang datang ke rumah untuk makan nasi lunak? Kamu kehilangan bagianmu. Jadi, ayo cepat pilih rumah. Dan kita harus melalui formalitas nanti. Untuk bertengkar dengannya, semua rumah yang bagus terjual habis. Maka kita akan menderita. Bibi Zamora mencibir saat ini. Sementara matanya tertuju pada meja pasir real estate. Dan memandang flat dan villa besar dengan iri. Lagi pula, dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah mampu membayar ini. Dan calon menantunya, Wilson Wei, tidak akan membayar ini secara tidak adil. Setelah beberapa saat, saya dapat membeli apartemen kecil dengan 3 kamar tidur seluas 70 hingga 80 meter persegi. Bahkan jika saya bersyukur kepada Tuhan, saya mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Bibi Zamora menyipitkan matanya dan berkata, "Oke, Mandy, Harvey York, kalian berdua harus kembali dulu. Setelah kita membeli rumah, kita akan pergi ke klub pribadi untuk makan malam. Tempat itu terlalu mewah. Tidak, ini cocok untuk membawamu. Jangan sampai kamu belum pernah melihat dunia dan kamu akan bingung harus berbuat apa." Harvey York ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mandy Zimmer ditarik keluar dengan lembut. Jelas, dia merasa tidak perlu marah dengan ibu dan anak yang luar biasa ini. Dan itu tidak masuk akal. Hari ini, jika Lilian Yates tidak berulang kali memintanya untuk datang dan mengikuti cek, dia tidak akan datang jika dia dipukuli sampai mati. Dan Wilson Wei takut Mandy Zimmer akan pergi begitu saja dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekayaannya. Jadi dia terbatuk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, Andrea. Kamu bisa memilih. Mana yang cocok untukmu? Kami akan memilihnya. Mana saja yang kamu suka. Tetapkan." Jelas, Wilson Wei berharap untuk mengejutkan Mandy Zimmer dengan langkah ini. Mata Andrea Zamora awalnya hanya tertuju pada kamar kecil ketiga. Tetapi ketika dia mendengar Wilson Wei berbicara seperti ini, dia memutar matanya. Dan dia langsung menjadi sombong di area villa. "Saya ingin set Teluk Huilong nomor 49 ini di pintu masuk. Tempat ini berada di lokasi yang bagus. Tidak hanya parkir yang nyaman, tetapi yang terpenting adalah cocok untuk menghirup udara segar." Kelopak mata Wilson Wei melonjak. Dan matanya sedikit kesal. Melirik ke arah Andrea Zamora. Namun melihat Mandy Zimmer, yang seperti makhluk abadi yang diasingkan, dia masih melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, ini villanya. Berapa harganya?" Penjual berkaki panjang di sebelahnya berjalan pergi dengan bukunya. Dia datang dan berkata sambil tersenyum, "Tuan yang terhormat, Teluk Huilong nomor 49 ini adalah penawaran khusus, dan harganya tidak mahal." Selama nomor ini, selama percakapan, komputer penjualan menekan beberapa detik. Melihat angka ini, Wilson Wei yang kelopak matanya melompat liar.
tampaknya menemukan tawaran. Dan segera melambaikan tangannya. Murah sekali. Hanya 9,9 juta. Tidak sampai 10 juta. Oke. Aku membelinya. Jumlah penuh. Pak, penjual itu terbatuk pelan. Pengingat yang baik. Kamu mungkin melewatkan nol. Harga spesial untuk rumah ini adalah 99 juta. Banyak. Berapa banyak? Wajah Wilson Wei langsung memucat. Hampir 100 juta. Keluarganya memang keluarga kaya raya dengan harta miliaran. Tapi masalahnya cash flow-nya tidak banyak. Dia menghabiskan 100 juta untuk menjemput seorang gadis. Dan ayahnya mengetahui bahwa dia bisa membunuhnya. Bab 4463. Oh, Master Wei. Bukankah hanya 100 juta? Andrea Zamora tersenyum manis pada saat ini. Bersandar pada Wilson Wei. Terus-menerus bertingkah seperti anak manja. Untuk pemuda kaya sepertimu, 100 juta hanyalah setetes ember. Aku menginginkan ini. Jelas. Andrea Zamora sangat lihai. Dan dia berharap untuk mendapatkan Wilson Wei, menantu kura-kura emas, melalui sebuah rumah sesegera mungkin. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki status Dr. Dewi dan Bai Fumei. Karena dia langsung ditampar wajahnya oleh William Heath dan istrinya. Hanya bagian dalam rumah sakit yang tahu untuk saat ini. Dan banyak orang di internet secara keliru mengira dia adalah seorang Dr. Dewi. Oleh karena itu, ketika Andrea Zamora, yang sedikit cantik, dan dengan bantuan 1 juta William Heath untuk masuk dan keluar dari tempat-tempat kelas atas, mendapat banyak percakapan dari generasi kedua yang kaya. Andrea Zamora memilih Wilson Wei dari ribuan pilihan. Tujuannya adalah untuk menjebaknya. Dan kemudian menjadi makmur dan sejahtera selama sisa hidupnya. Wajah Wilson Wei berubah menjadi biru dan putih saat ini. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah orang yang ada di tempat kejadian. Dia mengambil napas dalam-dalam pada saat ini. Mengambil beberapa foto palsu dan mengirimkannya. Lalu dia berkata, "Ups. Andrea, saya baru saja bertanya kepala Master Feng Shui eksklusif kami. Dia mengatakan bahwa villa ini terlihat bagus dan lokasinya bagus, tetapi memiliki kekurangan besar. Itu terletak di ventilasi udara dan persimpangan, hanya menghalangi jembatan. Sederhananya, villa ini telah mencegah bencana bagi orang lain. Jika Anda tinggal di dalamnya, Anda mungkin akan sakit dan terluka. Jadi mari kita dengarkan tuannya dan lihat apakah ada villa lain. Apakah ada harga yang sama?" Wilson Wei mengedipkan mata pada penjualan. Artinya sangat jelas. Yaitu, apakah ada yang lebih murah? Melihat penampilan Wilson Wei, si penjual hanya bisa tersenyum dan berkata, "Pak, villa ini sudah sangat murah. Karena tepat di pintu masuk jalan. Harganya spesial, katakanlah nomor 48. Harganya 150 juta. Dan seterusnya. Yang paling inti Huilong Bei Wan No. Harganya setinggi 1 miliar. Jadi, villa nomor 49 adalah harga paling menguntungkan dan terendah di antara villa-villa Teluk Huilong. Jika Anda ingin membeli villa, tidak ada yang lebih murah dari itu." Penjual itu tertawa pisau reparasi langsung membuat wajah Bibi Zamora dan Andrea Zamora jelek. "Jika Anda tidak mampu membelinya, katakan saja Anda tidak mampu membelinya. Orang-orang, Anda tidak bisa hanya berpura-pura bahwa Anda tidak pantas mendapatkan sesuatu, dan mengatakan bahwa Anda tidak menyukainya." Harvey York mengambil sedikit wajah kali ini. Mereka tidak memberikan ibu dan anak dari keluarga Zamora, tetapi menamparkan mereka secara langsung. "Jika menurutmu ini terlalu jahat, maka belilah 2 set ini. Saya pikir harga yang tercantum di atas hanya 300 juta yuan. Dan feng shui-nya sangat bagus. Menjaga angin dan mengumpulkan air ditakdirkan untuk menjadi makmur. Tapi masalahnya adalah, bisakah kamu membelinya?"
Harvey York tidak menunjukkan kasih sayang. Dan tamparan di wajahnya menyebabkan ibu dan anak perempuan keluarga Zamora itu berderak. Ekspresi Wilson Wei menjadi sangat jelek dalam sekejap. Bajingan. Kamu. York. Apa maksudmu? Mau tak mau Andrea Zamora melihat tamparan di wajah menantu kura-kura emasnya. Yang telah dipilihnya ribuan kali. Keluarga kami. Wilson. Pasti mampu membeli villa semacam ini. Masalahnya adalah Anda adalah pemakan yang lembut. Jadi untuk apa Anda berteriak-teriak di sini? Bibi Zamora juga menatap kosong pada Harvey York saat ini. Jangan main-main dengan ratusan juta barang. Sudah hilang. Apakah kamu tahu berapa banyak angka 0 dalam 100 juta? Oke. Aku tidak akan mencampurnya. Harvey York tersenyum ringan. Kamu membelinya. Membelinya secara penuh. Dan menunjukkan kepada saya menantu ini yang datang ke rumah saya. Bab 4464. Melihat senyum setengah Harvey York, Wilson Wei merasa wajahnya juga bengkak dan sakit. Pada saat ini, dia menggertakkan giginya sedikit, dan tiba-tiba mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di atas meja. Aku membelinya. Aku membelinya. Dijual. Harga penuh. Beli saja set ini. Saat berbicara, Wilson Wei menunjuk ke villa No. 49. Pada 300 juta. Dia tidak mampu membelinya. Dia hampir tidak mampu membeli kamar khusus ini. Melihat adegan ini, penjual segera berkata dengan hormat, "Oke, Pak. Saya akan membantu Anda dengan formalitas." Segera. Perjanjian jual beli rumah sudah siap. Dan tanda tangan serta sidik jari segera berakhir. Wilson. Kamu luar biasa. Aku ingin mencintaimu selama 10.000 tahun. Andrea Zamora dengan senang hati mengadakan perjanjian jual beli rumah. Memeluk wajah Wilson Wei dan mencium ke kanan dan ke kiri. Girang. Mertua kura-kura emas ini sangat baik. Dia benar-benar membeli villa untuk dirinya sendiri. Seperti semua orang tahu, pada saat ini, Wilson Wei, yang tampaknya tenang, berdarah di hatinya. Lagi pula, hampir 100 juta yuan dihabiskan, dan likuiditas keluarganya hilang. Tidak ada harapan baginya untuk ingin berpesta dan mabuk. Tetapi memikirkan generasi dokter jenius Andrea Zamora, itu ditakdirkan untuk menjadi tak tertandingi di masa depan. Dan Andrea Zamora menyelamatkan Putri William Heath lagi. Wilson Wei merasa bahwa itu sangat berharga untuk bantuan yang begitu besar. Selama dia menikahi Andrea Zamora, maka koneksi Andrea Zamora adalah miliknya sendiri. Saat itu, selama Anda memeluk paha William Heath dengan wajah malu-malu, bukankah hanya hitungan menit keluarga Wei akan lepas landas? Jadi pada saat ini Wilson Wei kesal. Dia hanya bisa menahan diri. Dan bahkan menunjukkan senyuman. Dan Bibi Zamora juga tampak terkejut dan senang. Awalnya, idenya adalah untuk membeli kamar ketiga kecil senilai puluhan juta. Sehingga dia bisa menamparkan keluarga Zimmer dengan baik. Sekarang villa seharga 100 juta sudah di tangan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bibi Zamora sudah membayangkan adegan di mana dia menamparkan wajah Lilian Yates yang bengkak. Begitu dia memikirkan hal ini, Bibi Zamora segera mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya. Menatap semua orang di aula seperti adu ayam yang menang. Tampaknya orang-orang di lingkaran kaya ini sama sekali tidak memenuhi syarat untuk tampil di depannya. Wah, saya membeli villa untuk wanita saya. Wilson Wei menarik napas dalam-dalam pada saat ini. Dan matanya tertuju pada Harvey York, sang penggagas. Kamu sangat baik. Kamu bisa membeli rumah untuk wanitamu jika kamu memiliki kemampuan. Kamu tidak perlu membeli villa. Kamu cukup membeli 3 kamar tidur kecil. Apakah kamu memiliki kemampuan ini? Jelas. Setelah mengetahui bahwa Harvey York adalah mantan suami Mandy datang ke pintu. Dan dia bahkan berselingkuh.
Wilson Wei tidak menyukai Harvey York, jadi dia ingin menamparkan wajahnya. Dia tidak mampu membelinya di kehidupan selanjutnya. Dengan gaji 5.000 yuan sebulan, dia ingin membeli rumah di Teluk Huilong. Dia harus mulai bekerja di periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang. Andrea Zamora penuh keunggulan saat ini. Menatap Harvey York dengan wajah jijik. Akan menyenangkan bisa tinggal di villa keluarga Zimmer, Teluk Huilong. Dia sedang memikirkan apa yang harus dimakan. Pada saat ini, Andrea Zamora penuh dengan semangat tinggi dan melepaskan kegembiraan dari mati lemas selama bertahun-tahun. Yang paling penting adalah dia merasa bisa menstabilkan Mandy Zimmer, dan hidup itu sukses. Mandy Zimmer berkata dengan acuh tak acuh, "Selamat." Dia tidak peduli dengan kondisi materi ini. Tetapi dia juga berharap Harvey York bisa menyelamatkan wajahnya saat ini. Bagaimanapun, keinginan wanita untuk menang sangat kuat. Mandy, aku juga ingin mengucapkan selamat padamu. Pada saat ini, Harvey York tersenyum, mengeluarkan kartu kunci yang diberikan oleh William Heath dan menyerahkannya. Ini adalah kartu kunci untuk Huilong Bay nomor 1. Senilai 1 miliar, kejutan kecil untuk ulang tahun pernikahan ketiga. Bab 4465. Teluk No. 1. Bernilai 1 miliar. Mendengar kata-kata Harvey York, semua penonton tercengang. Seperti ayam jago yang menang. Bibi Zamora yang sedang berjaya membeku saat melihat kartu kunci di tangan Mandy Zimmer. Dan Andrea Zamora tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri saat ini. Yakin itu bukan setelah mimpi. Dia menatap Mandy Zimmer dengan iri, cemburu dan kebencian di matanya. Bahkan Wilson Wei, lingkaran kaya yang mengaku dirinya sendiri, berkeringat dingin dengan swoosh saat ini. Hadiah miliaran dolar, sungguh lelucon. Jual dia. Dia tidak mampu membelinya. Bahkan Mandy Zimmer tercengang, melihat tanda dan pola pada kartu kamar. Dia tanpa sadar berkata, "Ini Huilong Bay No. 1. Harvey York berkata dengan enteng. "Ya, itu Huilong Bay No. 1. Itu benar. Aku menyiapkannya untukmu. Hadiah untuk ulang tahun pernikahanmu yang ketiga." Mendengar kata-kata Harvey York, banyak penjual dan pelanggan berkumpul. Dan semua orang berbisik, memandang Harvey York dengan kekaguman di mata mereka. Meskipun setiap orang memiliki uang, ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang telah menghancurkan 1 miliar untuk membeli rumah. Ini adalah taipan nyata. Andrea Zamora, yang tidak bisa melihat kecantikan Harvey York, memaksakan senyum saat ini. "Mandy, apa detail Harvey York? Kami tidak tahu." "Tahu. Hanya dia yang makan nasi lunak dapat menghasilkan 1 miliar. Lalu babi itu juga bisa memanjat pohon." Bibi Zamora juga bereaksi, menggertakkan giginya. "Ya, Harvey York adalah menantu dari rumah ke rumah. Dan dia hidup dari uang saku yang kamu berikan padanya selama sebulan. Dia bisa membeli Huilong Bay No. 1. Bisakah kamu berhenti bercanda? Pasti membodohimu dengan kartu kunci yang dibeli secara online. Tujuannya adalah untuk membuatmu menunjukkan wajahmu di depan kami. Mandy, izinkan saya memberitahu Anda kebenaran menjadi manusia. Berpura-pura. Bahkan tidak menginginkan wajahmu. Omong-omong." Bibi Zamora menegur Harvey York dengan ekspresi seorang penatua. "Harvey York, aku tidak membicarakanmu. Apa gunanya menjadi begitu sia-sia? Ini seperti keluarga kami. Selalu menjunjung tinggi prinsip menjadi orang yang rendah hati dan melakukan hal-hal dengan profil tinggi. Sehingga kami bisa menjadi sangat sukses. Halo, Tuan dan Nyonya. Saya manajer bisnis di sini." Pada saat ini, seorang pria mengenakan seorang pria berjas, dengan kacamata emas berjalan dengan sopan. "Bisakah Anda menunjukkan kartu kamar di tangan Anda?" Saat berbicara,
Matanya tertuju pada kartu kamar di tangan Mandy Zimmer. Mandy Zimmer mengangguk sedikit dan menyerahkan kartu kamar. Kartu kamar itu asli. Itu memang kartu kamar kami di Huilong Beino. 1. Manajer laki-laki itu melirik sekilas. Lalu mengeluarkan mesin dan memindainya untuk memastikan keaslian kartu kamar. Dan adegan ini membuat ibu dan anak dari keluarga Zamora tiba-tiba penuh frustrasi. Dan mereka semua merasa sangat tertekan. Awalnya mengira Harvey York, bajingan ini, membeli kartu palsu untuk perbandingan. Tidak percaya itu benar. Pada saat ini, Bibi Zamora dan Andrea Zamora sangat tertekan sehingga mereka ingin melompat ke sungai. Dan Wilson Wei juga panik. Dia tahu bahwa dia tidak hanya tidak akan bisa menamparkan wajah Harvey York, tetapi dia juga akan memalukan. Lagi pula, 100 juta villa ingin menamparkan wajah 1 miliar villa. Ini disebut kurangnya pengetahuan diri. Tetapi pada saat ini, wajah manajer pria itu tiba-tiba tenggelam. Dan dia berkata kepada Harvey York, "Tuan, di mana Anda membeli suite ini?" Bab 4466. Harvey York mendengar kata-kata itu dan tanpa sadar berkata, "Saya tidak membeli villa ini." Itu. Apa itu? Manajer pria tidak menunggu Harvey York menyelesaikan kata-katanya saat ini. Matanya penuh kedinginan. "Kamu mencuri kartu ini, kan?" Mendengar kalimat ini, penonton tertegun sejenak. Dan kemudian mereka semua memandang Harvey York dengan aneh. Dicuri. Apa ada yang salah dengan otak orang ini? Mencuri kartu pintu dan merasa bahwa villa itu milik Anda. Saya akan. Sorot mata Harvey York barusan menatapnya dengan kekaguman dan kekaguman. Tetapi saat ini, dia lebih menghina. Banyak orang menyesal bahwa mereka baru saja melihat Harvey York dengan mata seperti itu. Dan berharap mereka dapat melakukan perjalanan kembali ke masa 3 menit yang lalu dan menamparkan wajah mereka sendiri. Ekspresi Mandy Zimmer sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan dia memandang Harvey York dengan sedikit cemas. Harvey York sedikit mengernyit. Memandang manajer dan berkata, "Anda bertanggung jawab untuk berbicara omong kosong." Bertanggung jawab. Saya akan memberi tahu Anda cara menulis kata bertanggung jawab. Manajer laki-laki menjentikkan jarinya pada saat ini dan memanggil beberapa penjaga keamanan. "Ini adalah Teluk Huilong nomor 1. Raja bangunan kami di Teluk Huilong. Itu sama sekali tidak untuk dijual. Juga tidak digadaikan. Ini villa pribadi bos kita, Pak William Heath. Kartu kamar juga harus ada di William Heath. Master, bagaimana itu bisa muncul di tanganmu secara misterius sekarang? Jangan bilang kamu mengambilnya. Kamu tahu itu pintu kartu No. 1 Teluk Huilong. Katakan, apakah Anda mencurinya dari Presiden kita Heath? Terus terang bersikap lunak. Jika tidak, saya akan melapor ke petugas dalam beberapa menit dan membiarkan Anda masuk dan duduk di penjara." Pada saat ini, manajer tampak mendominasi. Dan dia berbicara di antara kata-kata. Dia menegur Harvey York dengan bola meriam. Hari ini, dia menganggap dirinya sangat sukses. Dia tidak hanya menamparkan wajah menantu dari pintu ke pintu. Tetapi dia juga menunjukkannya di depan seorang wanita cantik seperti Mandy Zimmer. Yang terpenting, kartu kunci William Heath yang hilang berhasil ditemukan kembali. Ini pasti kredit. Mungkin besok, dia akan bisa mendapatkan promosi dan kenaikan gaji, menikahi Bai Fumei, dan mencapai puncak hidupnya. Ternyata dicuri. Andrea Zamora melompat pada saat ini. Memukul wajah Harvey York dengan penuh semangat. "Biarkan saya katakan. Menantu dari pintu ke pintu. Raja beras lunak. Bagaimana dia bisa membeli begitu banyak uang untuk membeli villa bernilai miliaran dolar?" Wilson Wei juga berkata dengan dingin. "Ya, bahkan aku tidak bisa melakukannya bersama 1 miliar.
Jangan bicarakan dia. Bibi Zamora mengalahkan yang diunggulkan dengan lebih bersemangat. Harvey York. Harvey York. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu dulu makan nasi lunak atau mengagumi kesombongan. Aku tidak ingin membicarakanmu lagi. Tapi sekarang kamu pencuri untuk berpura-pura. Apakah kamu mencoba mempermalukan keluarga Zimmer? Kamu. Siapa kamu layak melakukan ini? Apakah Anda layak untuk Mandy? Apakah Anda layak untuk ayah mertua dan ibu mertua Anda? Bibi Zamora memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Tetapi hatinya sudah mekar dengan sukacita. Dan sudut mulutnya tidak bisa ditutup. Jelas. Di matanya. Dalam drama besar hari ini. Dia menang. Harvey York tidak akan pernah mencuri. Mandy Zimmer melangkah maju. Jelas dia sangat percaya diri dengan karakter Harvey York. Jangan bicara omong kosong dan fitnah dia. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Harvey York memandang Mandy Zimmer dengan ekspresi lega. Dan dia hanya bisa mengatakan bahwa suami dan istri itu berpikiran sama. Tetapi manajer pria itu sangat tidak nyaman dengan Mandy Zimmer. Seorang wanita cantik. Yang berbicara mewakili Harvey York. Tetapi manajer pria itu sangat tidak nyaman dengan Mandy Zimmer. Seorang wanita cantik. Yang berbicara mewakili Harvey York. Pada saat ini. Dia memandang Mandy Zimmer dari atas ke bawah. Dan berkata dengan terpesona, kecantikan. Berbicara omong kosong bertanggung jawab atas hukum raja. Bab 4467. Apakah dia mencurinya atau tidak? Tetapi dalam kasus saya, dia mencurinya. Lagi pula, bahkan jika otak Tuan Hit rusak, tidak mungkin menjual Teluk Huilong nomor 1 ini. Aku sudah bilang pada kalian berdua, lebih baik kamu mengakuinya dengan jujur. Aku akan memberimu kesempatan untuk memohon belas kasihan. Kalau tidak, saya akan langsung meminta satpam untuk menyerahkan Anda ke kantor polisi. Manajer laki-laki memandang Mandy Zimmer dengan terpesona. Berpikir tentang untuk menjangkau dan menepuk pundaknya. Sengaja ingin makan tahu. Mandy Zimmer menghindarinya dengan wajah dingin. Melihat Mandy Zimmer berani menghindarinya, manajer pria itu semakin kesal. Bu, karena betapa cantiknya Anda, saya akan memberi Anda kesempatan. Kalau tidak, begitu kamu memasuki kantor polisi, dia tidak hanya akan sial, tetapi kamu juga mungkin menderita. Kamu tidak bisa lepas dari tuduhan menjadi kaki tangan. Dan ketika manajer pria mengatakan ini, Andrea Zamora juga suka memerintah saat itu. Mandy, kita semua tahu intinya. Siapa yang tidak tahu siapa yang memiliki beberapa pound dan beberapa tael? Kamu tidak perlu membiarkan Harvey York melakukan hal-hal yang tidak tahu malu untuk wajah kecil, kan? Mandy Zimmer hampir pusing ketika dia mendengar ini. Dan mau tidak mau mengatakan. Anda, Harvey York berkata dengan enteng. Saya benar-benar tidak membeli Huilong Bay nomor 1. Tetapi saya juga tidak mengambilnya. Tentu saja aku juga tidak mencurinya. Karena Teluk Huilong nomor 1 ini diberikan kepada saya oleh William Heath. Mendengar ini, Mandy Zimmer tertegun sejenak. Agak sulit dipercaya. Candaan. Apa yang kamu bercanda? Apakah Tuan Heath kami akan mengenal Anda? Aku juga memberimu 1 miliar Teluk Huilong no. 1. Manajer pria itu mencibir ketika dia mendengar kata-kata puci. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan jijik. Kamu benar-benar menghina IQ kami. Sekelompok pramuniaga cantik memandang Harvey York dengan jijik saat ini. Berpikir bahwa dia masih muda. Membual tetapi tidak menggambar. Dan Andrea Zamora juga cemberut pada saat ini. Dengan ekspresi jijik. Bibi Zamora menggelengkan kepalanya dan berkata, Harvey York, jam berapa sekarang? Apakah kamu masih keras kepala? Ini sangat membosankan. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, suara yang agung datang.
Tetapi itu sangat bagus. Apakah Anda menganggap pusat penjualan kami di Teluk Huilong sebagai pasar sayur? Bukankah terlalu memalukan untuk berisik? Beberapa sosok muncul di depan orang banyak. Masing-masing dari mereka berpakaian indah. Dan yang paling depan adalah Mrs. Kit. Wajah Andrea Zamora tiba-tiba menjadi pucat dengan swoosh. Jelas dia tidak berharap bertemu Bu Hit di sini secara kebetulan. Bu Hit, selamat siang. Ini yang terjadi. Manajer laki-laki itu bergegas mendekat dengan pandangan puas. Lalu berkata dengan wajah malu-malu. Menunjuk Harvey York, pencuri ini telah mencuri kartu kunci Tuan Hit. Nyonya Hit sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan mencibir, siapa yang berani mencuri barang-barang suamiku? Harvey York tersenyum ringan. Aku. Madam Hit menyapu dengan matanya yang dingin. Tetapi saat dia melihat wajah Harvey York dengan jelas, tubuhnya yang halus bergetar. Dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Dan dia bergegas dengan cepat. Tuan York. Halo. Mengapa Anda bebas hari ini? Tuan York. Ketika manajer laki-laki mendengar ini, dia langsung terkejut. Bu Hit. Apakah Anda kenal pencuri ini? Nyonya Hit. Apakah Anda mengenali orang yang salah? Ini menantu dari rumah ke rumah. Bukan Tuan Wilson Wei. Ibu dan anak perempuan keluarga Zamora itu tertegun sejenak. Jelas tidak percaya bahwa Harvey York dan Madam Hit benar-benar saling mengenal. Bab 4468. Saya akan melihat Huilong Bay nomor 1 yang diberikan Mer. Hit kepada saya. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata tanpa komitmen. Akibatnya, saya tidak menyangka Anda memiliki ambang batas yang begitu tinggi untuk Teluk Huilong. Hanya seorang manajer yang berani menyebut saya pencuri. Saya khawatir Tuan Hit harus menjelaskan ini kepada saya. Setelah mendengar kata-kata Harvey York, Mrs. Kit eyelids melompat. Detik berikutnya, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia membalikkan manajer pria itu ke tanah dengan backhandnya. Retakan. Bajingan. Kamu buta. Tuan York adalah tamu paling terhormat dari keluarga Hit kami. Beraninya kau menyebutnya pencuri. Kamu pikir kamu ini apa? Apakah Anda masih akan melapor ke petugas untuk menangkap orang? Apakah kamu mencari kematian? Aku bilang, pergi dari sini. Pergi dari sini segera. Kami tidak membutuhkan karyawan seperti Anda yang tidak membedakan antara benar dan salah. Pada saat ini, Nyonya Hit sangat marah. Siapa Harvey York? Ini adalah penyelamat Xiomara Hit. Tamu keluarga Parada. Master Feng Shui. Master seni bela diri. Dan bahkan wajahnya sendiri dipukuli olehnya. Jadi dia harus berlutut dan meminta maaf. Sekarang seorang manajer biasa akan berani memprovokasi Harvey York. Apakah ini mencoba membunuhnya? Bagaimanapun, Nyonya Hit akhirnya mendapatkan pengampunan Harvey York. Dan kemudian membuat Harvey York marah. William Hit pasti bisa berhenti sendiri. Pada saat ini, wajah manajer pria itu sedikit berubah. Menutupi wajahnya dengan panik. Sepupu, kenapa kamu? Retakan. Madam Hit menamparnya dengan wajah dingin lagi. Persetan. Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu perlu aku mengatakannya lagi? Atau kau ingin aku memintamu pergi? Kalau tidak, dia tahu persis apa yang akan terjadi padanya. Karena dia mengerti seperti apa gaya Bu Hit. Seluruh tempat itu mati sunyi lagi. Dia tidak menyangka hal semacam ini akan menjadi liku-liku. Apalagi Harvey York sebenarnya adalah pemilik Huilong Bay No. 1. Yang terpenting ini dikirim oleh William Hit. Semua wanita cantik yang hadir bersinar di depan mata mereka. Berharap Harvey York akan memeluknya langsung di pelukannya. Omong-omong, wajah Bibi Zamora menjadi sangat jelek. Andrea Zamora tidak bisa menahan diri. Mrs. Kit. Harvey York. Hanya seorang menantu dari rumah ke rumah.
Dapatkah Anda membiarkan keluarga Hit Anda yang tersembunyi memberinya Huilong Beino? 1. Andrea Zamora sangat marah sehingga dia lupa pada saat ini bahwa Harvey York pernah menyelamatkannya. Pangeran Yi. Wajah Nyonya Hit tenggelam ketika dia mendengar kata-kata. Kemampuan Master York tidak seperti yang Anda bayangkan. Haha. Tidak seperti yang bisa kubayangkan. Andrea Zamora mencibir pada saat ini. Apa yang bisa dia bayangkan dari saya? Dia mantan suami. Pria yang makan nasi lunak. Bergantung pada wanita untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan tidak ada hubungannya setiap hari. Kemampuan apa yang bisa dia miliki? Nyonya Hit. Saya katakan. Anda pasti tertipu olehnya. Bagaimana Andrea Zamora bisa menerima bahwa Harvey York menginjak kepalanya seperti ini? Papa tamparan. Madam Hit sangat marah ketika dia mendengar ini. Pada saat ini, dia melangkah maju dan berjalan tepat di depan Andrea Zamora. Forehand dan backhand-nya hanya beberapa tamparan. Sombong. Kamu terlalu lancang. Kami adalah tamu terhormat dari keluarga kerajaan yang tersembunyi. Bukan orang sepertimu yang bisa menghina. Andrea Zamora. Kamu berpura-pura menjadi dokter jenius. Menipumu. Dan hampir membunuh putriku. Kamu bajingan. Beraninya kamu memfitnah Tuan York di depanku tanpa tahu bagaimana cara merenungkannya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya katakan. Anda bisa keluar karena Tuan York memohon belas kasihan. Bab 4469. Jika bukan karena Master York, kamu akan mati di penjara sekarang. Aku akan memberimu 1 hari untuk mengembalikan 1 juta keluarga Hit kami. Jika tidak, aku akan membiarkan kantor polisi campur tangan. Aku akan memasukkanmu ke penjara. Persetan. Berbicara tentang punggung. Madam Hit menamparkan Andrea Zamora dengan backhand-nya. Hancur. Benar-benar selesai. Andrea Zamora langsung ambruk ke tanah. Menutupi wajahnya dan terus menangis. Dalam perjalanan pulang, Mandy Zimmer duduk di mobil Harvey York dan bertanya dengan wajah bingung. Apa yang dilakukan Andrea Zamora? Bagaimana dia bisa berutang 1 juta pada Mrs. Hit? Harvey York dengan acuh tak acuh berkata. Putri Nyonya Hit. Xiomara Hit terluka parah dalam kecelakaan mobil. Saya kebetulan bertemu dengannya dan menyelamatkannya. Mandy Zimmer sedikit terkejut. Apa? Bagaimana Anda bisa menyelamatkan orang? Anda pandai dalam pengobatan. Harvey York berkata dengan ringan. Tidak akan. Saya baru saja memindahkannya keluar dari mobil untuk mencegahnya meninggal karena ledakan mobil. Andrea Zamora kebetulan seorang perawat ambulans. Jadi dia akan mengambil kredit untuknya. Demi dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia menyelamatkan orang. Jadi keluarga Hit berterima kasih dan memberinya 1 juta. Kemudian, Nyonya Hit mengetahui yang sebenarnya. Dan Andrea Zamora secara alami tidak beruntung. Hanya saja Bu Hit memikirkan putrinya. Karena cederanya. Saya tidak peduli dengan Andrea Zamora untuk saat ini. Tetapi saya tidak berharap dia melarikan diri dengan cek. Dan dia juga menggunakan cek itu untuk pergi keluar dan menipu. Menipu suaminya. Harvey York diperkenalkan dengan emosi. Begitulah. Mandy Zimmer memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Tidak heran Bibi Zamora dan Andrea Zamora berani membeli rumah di Teluk Huilong. Ternyata Andrea Zamora mengandalkan ini untuk berpura-pura menjadi seorang wanita. Harvey York berkata dengan enteng. Sayang sekali dia tidak beruntung dan bertemu dengan Nyonya Hit. Villa hilang. Dan menantu penyu emas hilang. Orang-orang seperti Wilson Wei. Alangkah lihainya. Setelah merasakan permusuhan keluarga Hit, ia meraih perjanjian jual beli rumah dan kabur. Kalau begitu sembunyikan dari mereka di masa depan. Mandy Zimmer menyeringai. Jika tidak, jika Anda merusak perbuatan baik ibu dan anak mereka,
Mereka pasti akan menghantui Anda seumur hidup. Membuat Anda gelisah seumur hidup. Harvey York tersenyum dan berkata, "Mari kita bicarakan ketika mereka dapat melunasi hutang jutaan dolar." Jutaan tampaknya tidak banyak. Tetapi banyak orang tidak dapat memperolehnya dalam seumur hidup. Yang paling penting adalah, Anda pasti menghabiskan banyak uang untuk Andrea Zamora dan Bibi Zamora yang memakai emas dan perak. Kali ini, mereka sangat menderita. Keluarga Heath tidak semudah berbicara seperti saya. Mandy Zimmer menghela nafas. Tidak tahu apakah itu karena Andrea Zamora sedang tidak beruntung atau karena hal lain. Namun segera, dia masih mengeluarkan kartu pintu dan menyerahkannya kepada Harvey York. Dengan mengatakan, "Harvey York, saya yakin Anda menyelamatkan Xiomara Heath. Tetapi, untuk kredit kecil itu, keluarga Heath memberi Anda jutaan dan 10 juta. Saya percaya. Tapi saya rasa tidak mungkin memberi Anda Teluk Huilong yang bernilai miliaran dolar ini. Saya pikir sebagian besar dari mereka tahu tentang hal-hal lain Anda. Dan mereka ingin mencapai kerjasama melalui masalah ini. Lagi pula, tidak ada akun putih di dunia ini, manfaat. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi mari kita kembalikan rumah ini ke keluarga Heath." Harvey York tertegun sejenak. Tidak menyangka Mandy Zimmer akan berpikir demikian untuk dirinya sendiri. Dia ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi pada akhirnya tidak. Beberapa hal menyuruh Mandy Zimmer untuk mendengar. Sebenarnya menyakitinya. Meskipun ini adalah hadiah untuk ulang tahun pernikahan yang ketiga. Karena Mandy Zimmer tidak menerimanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bab 4470. Mungkin melihat ekspresi kecewa Harvey York, Mandy Zimmer berkata lembut pada saat ini. "Harvey York, tidak peduli apa yang kamu berikan padaku. Kamu masih bisa mengingat ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Itu sudah cukup." "Ya." Harvey York sedikit mengangguk. "Harvey York, aku meneleponmu hari ini untuk memberitahumu bahwa kita tidak boleh membicarakan masa lalu. Saya juga akan memutuskan hubungan saya dengan Danilo Hoffman. Aku akan pergi saat ibuku dalam suasana hati yang lebih baik. Bicaralah padanya. Mari kita menikah lagi sesegera mungkin. Jangan bertengkar dengannya lagi. Oke?" Jelas. Mandy Zimmer sangat peduli dengan Harvey York. Apalagi saat menghadapi Alexa Joyner. Dia merasakan krisis. Karena takut Harvey York akan dibawa pergi. Harvey York tersenyum pahit. Segala sesuatunya mudah dibicarakan. Lilian Yates mungkin tidak setuju dengan masalah ini. Bukan karena Harvey York kuat. Tapi Lilian Yates. Yang bisa membuat 3 gelombang tanpa angin. Sambil berbicara, Kel Carson memarkir mobil di pintu masuk Villa Zimmer. Harvey York ragu-ragu untuk beberapa saat. Tetapi masih berkata, "Kamu pergi dulu. Aku akan pergi. Ini rumahmu." Mandy Zimmer dengan paksa menarik Harvey York keluar dari mobil. "Kamu harus tinggal di sini malam ini." Harvey York menghela nafas dan hanya bisa meraih tangan Mandy Zimmer dan berjalan masuk. "Ketika saya datang ke aula villa, meja sudah penuh dengan makanan. Selain Lilian Yates dan Simon Zimmer, putra sulung Simon Zimmer Bitor Zuazo dan menantu perempuannya Lina Stobe juga hadir. Mereka berempat berkumpul dan meminum sebotol Lafite 1982. Semua orang tersipu dan mengobrol dan tertawa. Di meja kopi, masih ada lebih dari selusin kotak hadiah. Beberapa di antaranya memiliki logo keluarga Hoffman. Dan Danilo Hoffman yang datang. Melihat Harvey York muncul, wajah Lilian Yates menjadi hitam dan dia mencibir. Kelopak mata Simon Zimmer melonjak. Tapi dia masih berkata, "Harvey York, Mandy, kenapa kamu ada di sini? Datanglah untuk makan malam." Jelas. Simon Zimmer masih merasa sedikit bersalah atas insiden di Royal Club.
Tapi Lilian Yates jelas tidak memiliki kesadaran ini. Pada saat ini, dia mencibir, makan, makan, makan. Makanan lezatku adalah untuk putra sulungku, bukan untuk menantu yang tidak berbakti. Ya, jika kamu tidak pulang selama beberapa hari, kamu tidak akan pernah kembali. Hari-hari ini, Danilo Hoffman telah menyelamatkan negara. Dan dia akan datang ke Lilian Yates untuk mengobrol dan memberikan hadiah. Dalam pandangan Lilian Yates, Danilo Hoffman masih muda, tampan, berbakat, dan putra tertua dari keluarga papan atas. Jika orang seperti itu dapat menikahi putrinya sendiri, maka dia pasti akan dapat memasuki lingkaran teratas di sisa hidupnya. Apalagi kejadian di rumah sakit. Karena Harvey York tidak memberikan wajahnya, membuatnya tidak bisa mundur. Jadi ketika dia melihat Harvey York, Lilian Yates sangat marah. Dan Bitor Zuazo dan Lina Stobe sudah lama tidak berada di sini sejak wajah mereka ditampar. Sekarang sepertinya Harvey York ditampar wajahnya oleh Lilian Yates. Dan mereka langsung menyeringai dan berbangga. Mandy Zimmer menyela kata-kata ibunya secara langsung, dan berkata dengan dingin, "Bu, kamu hampir selesai." Harvey York pergi mencari pekerjaan akhir-akhir ini dan pergi mencari uang. Apa yang harus kamu keluhkan? Kamulah yang memintanya untuk membuat prestasi. Prestasi. Lilian Yates mengejek Harvey York. Apa yang bisa dia capai? Bisakah dia benar-benar menjadikanmu kepala keluarga jin di Mordu? Jangan berpikir bahwa dia hebat ketika dia mengenal beberapa orang kelas atas di Jinling. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.